Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah para pemirsa yang semoga kesemuaannya dimuliakan Allah, dalam lindungan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Umat manusia, kehidupan di alam dunia ini dasarnya adalah keimanan. Imanlah yang membuat manusia menjadi hidup berarti. Dengan keimananlah umat manusia hidup jadi mengerti. Begitu pula dengan keimanan pula, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, manusia hidup sangat berarti dan tahu jatuh diri. Kalaulah umat manusia mereka lepas dari keimanan, tidak memiliki keimanan atau pula mengabaikan keimanan, maka manusia itu sendiri dia akan menyamakan dirinya menjadi manusia yang sombong. Lebih jauh lagi, manusia itu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kenapa? Karena sudah mereka lepas dari permasalahan keimanan. Kalau kita ibaratkan ada seseorang mau pergi jauh, kita sebut saja dia berkendaraan pergi ke Jakarta. Tujuannya pergi ke Jakarta. Seseorang berkendaraan pergi Jakarta, tentu di sini banyak sekali yang ia persiapkan. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, naik kendaraan. Kendaraannya pun harus dalam keadaan sehat. Jangan sampai kendaraan rusak. Kendaraan yang sehat, remnya, koplingnya, mesin, begitu pula spion kanan kiri, semua pun dalam keadaan, surat-suratnya pun semua dalam keadaan sehat, mumpuni dan baik. Nah, inilah ibarat kehidupan umat manusia di alam dunia. Yang pertama, ia bepergian jauh harus ada tujuan. Artinya apa? Umat manusia, kehidupan di alam dunia ini harus memiliki pondasi, harus memiliki dasar. Dasar kehidupan umat manusia itu adalah iman. Di dalamnya ayyu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Itu dasar yang pertama sebagai ideologi, sebagai pondasi dalam kehidupan umat manusia. Yang kedua, mobil harus sehat. Harus kita perhatikan bagaimana kondisi mobil. Ya, sehatnya mobil ada rem, ada kopling, spion, dan lain sebagainya. Artinya apa? Umat manusia, remnya, spionnya, kesemuaannya itu adalah Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatur kehidupan umat manusia. Semenjak pertama kali manusia diciptakan, dari zaman Nabiullah Adam sampai pada hari ini. Begitu pula berlanjut manusia yang ada dalam perut ibu, dalam janin. Umat manusia bagaimana dengan kehidupan zulumatis salas dengan 3 kegelapan. Begitu pula manusia kehidupan di alam dunia, benar atau pula salahnya. Apa yang ia kerjakan atau sudah ia kerjakan. Bagaimanapun kehidupan umat manusia sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Aturan dalam hidup manusia
ada dalam Al-Quran. Penjabarannya ada dalam sunnah hadis Rasulullah. Dijabarkan lebih jauh oleh para alim ulama. Di dalamnya mujtahidin. Begitu pula di dalamnya ijma dan qiyas. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari gambaran tadi, maka dapat kita renungkan, kalaulah umat manusia pergi jauh tanpa tujuan. Mana? Jakarta. Ngapain? Agak tahu. Nah, begitu pula naiknya naik mobil. Mobilnya kagak ada remnya. Nah, terus udah kagak ada remnya, kagak ada spionnya, ya mobilnya pun nggak bisa dinaikin dengan baik. Yang ada mungkin dia akan menjadi musibah, mengalami musibah, atau mungkin bisa katakan ini namanya adalah orang geblek. Tahu geblek? Ya, orang kagak waras. Nah, begitu pula umat manusia, kehidupan di alam dunia ini, kalaulah manusia itu menyampingkan keimanan. Oh, diri saya, menyampingkan keimanan. Apalagi kebenaran hanya menggunakan otak. Kebenaran menggunakan hati. Kebenaran hanya menggunakan pemikiran. Tidak pernah menggunakan kebenaran dalam Al-Quran. Tidak menggunakan kebenaran bagaimana dalam wahyu Allah, kalam Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau manusia tanpa ideologi keimanan, manusia tanpa kebenaran dalam Al-Quran, bisa kita katakan sama seperti orang yang bepergian tanpa tujuan. Begitu pula sama menggunakan kendaraannya kendaraan rusak. Berarti orang ini orang geblek. Ya, orang kurang sehat. Nah, keimanan ini, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tanyakannya pada diri kita. Dan iman ini bukan serta-merta iman ini datang dengan sendirinya. Tidur, nyenyak, datang iman. Oh, bukan. Begitu pula kita merenung diri, lagi mancing enak-enak, lagi mancing, datang iman. Oh, bukan itu. Tetapi yang nama keimanan ini akan datang. Yang pertama, iman ini akan tumbuh, kita berteman dengan orang-orang soleh. Siapakah orang-orang soleh? Para ustadz, para kiai, para ulama, bukan dengan para pejabat. Kalau ulama itu mengurusi akhirat, kalau pejabat hanya sebatas mengurusi dunia. Tidak ada kaitannya jabatan dengan keimanan. Ya, jadi kalau kita iman ini ingin tumbuh, datang kepada majelis taklim. Kalau punya anak-anaknya di pesantrenin. Kalau kita tidak pernah pesantren, kita sering ngaji. Begitu pula kita kumpul dengan orang-orang soleh, dengan para alim ulama. Maka disitulah akan datang wahyu-wahyu Allah. Wahyu Allah yang sudah disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, dari Rasulullah kepada sahabat, dari sahabat kepada tabi'in, dari tabi'in kepada tabi'ina tabi'in, dari tabi'ina tabi'in kepada para mujtahidin, kepada para orang-orang yang soleh, di dalamnya para ulama, para kiai, dan para ustaz. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Kita ini akan dikumpulkan ma'aman ahabba, bersama orang yang ia cintai. Di samping kita siapa? Kita dengan siapa? Nah, kalau kita memang kita kumpulnya dengan orang-orang yang soleh, insya Allah di akhir nanti, hari kebangkitan umat manusia, kita akan berteman, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Tetapi sebaliknya, kalaulah kita berteman dengan orang-orang yang toleh, orang yang toleh itu lawan kata dari soleh, yang tidak baik, berarti kita akan dikumpulkan, disatukan dengan orang-orang yang tidak baik. Orang-orang yang toleh dengan orang-orang yang ingkar, dan orang-orang mereka yang selalu berpaling dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dasar umat manusia hidup di alam dunia ini adalah iman.
Sesudah kita menyadari kehidupan umat manusia ini dasarnya adalah iman, bahwa kita ini akan mati. Sebelumnya sudah dibahas kehidupan alam dunia, kehidupan alam dunia dengan kematian. Manusia yang sudah mati semenjak zaman Nabiullah Adam alaihissalam sampai kepada hari ini, bapak kita, ibu kita, nenek moyang kita, kakek uyut kita, kesemuanya yang sudah pulang ke rahmatullah, hadirin jamaah, belum ada satupun yang sudah dimasukkan ke dalam surga atau neraka. Jadi belum ada. Nah, terus ya saat sekarang ini al-istirahat, semuanya sedang dalam keadaan istirahat di alam kubur. Makanya alam kubur itu disebut dengan alam peristirahatan. Datangnya hari kiamat, umat manusia semenjak awal kematian sampai pada datangnya hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan melewati dengan berbagai macam proses. Di antara proses yang akan dilewati yaumul hisab, hari perhitungan, atau yaumul jaza, hari pembalasan. Ashabul yamin, apakah menerimanya dengan tangan kanan? Ashabus shimal, apakah menerima kita catatan itu sebelah kiri? Sebelah kanan, berarti mereka itu adalah orang-orang soleh dengan akan mereka memasuki surga Allah. Ashabus shimal merupakan tanda malapetaka, dia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah. Sesudahnya yaumul hisab, maka manusia ini akan melewati jembatan. Jembatan yang disebut dengan Shiratal Mustaqim. Di depannya adalah surga, di bawahnya adalah neraka. Kalaulah manusia mampu melewati jembatan Shiratal Mustaqim, maka manusia itu akan selamat dan dia akan masuk dalam surga Allah. Tetapi sebaliknya, kalaulah manusia itu jatuh dan ia akan terjatuh ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, manusia yang tinggal dalam surga atau manusia yang tinggal dalam neraka, maka ia akan mendapatkan gelar khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada. Manusia yang tinggal di surga atau pula yang tinggal di neraka, dia akan kekal selamanya. Di dalam ayat khalidina fiha ini, jamaah yang dimuliakan Allah, tercatat jannah, nar, surga, neraka. Jannah disebutkan 8 kali, neraka, nar disebutkan 3 kali. Di antara ayat ini, jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, kami sampaikan 2 ayat yang berkaitan manusia tinggal dalam surga dan neraka dan tinggal selama-lamanya. Yang pertama, mereka tinggal di dalam surga, dan manusia yang tinggal di alam surga ini selamanya, dan tidak akan ada istilah ngontrak dan tidak akan ada istilah sesaat. Mereka akan tinggal ke dalam surga selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, walladzina amanu wa 'amilus shalihati sanadkhuluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Di dalam ayat ini, orang yang beriman beramal soleh, orang yang hidup di alam dunianya mengikuti apa perintah Allah, sanadkhuluhum, mereka semua itu akan dimasukkan jannatin tajri min tahtihal anhar, ke dalam surga Allah. Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan. Tajri min tahtihal anhar, keindahan yang sungguh sangat luar biasa. Di dalamnya terdapat bidadari, di dalamnya terdapat kenikmatan, di dalamnya sungguh kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Terdapat sungai yang mengalir. Khalidina fiha abada, manusia yang tinggal dalam surga itu khalidina fiha abada, tinggal selama-lamanya. Begitu pula ayat yang berkaitan dengan neraka.
Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada. Orang yang selalu ingkar kepada ayat Allah, mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya hebat, merasa dirinya paling gagah, merasa dirinya paling sempurna, tidak iman kepada Allah, maksiat kepada Allah dan Rasul Allah, fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara dua ayat ini terdapat akhir ayat khalidina fiha abada. Berkaitan dengan surga, khalidina fiha abada. Berkaitan dengan neraka, khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya. Jadi kehidupan hidup yang terakhir, kematian yang sudah tidak ada kematian, kehidupan yang tidak akan ada lagi kematian, umat manusia akan tinggal selama-lamanya. Tidak berpikir hal yang lain, hanya satu, khalidina fiha abada. Tentu mungkin bertanya, Pak Kiai, saya orang Islam. Waduh, saya ini pesimis, jangan-jangan saya masuk neraka. Terus, kalau kekal selama-lamanya, apakah saya ada harapan nanti masuk surga? Mungkin ini pertanyaan yang ada pada hati nurani kita semua. Jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Siksaan kehidupan di neraka berbeda sakitnya dengan kehidupan di alam dunia. Tempat tinggal di dalam neraka berbeda dengan tempat tinggal di penjara dunia. Nah, ini permasalahannya. Ada orang dia korupsi, diponis hukumannya seumur hidup. Malah dia melambaikan tangan. Aneh. Diponis masuk penjara, di dalam penjara dia seneng, tenang, adem, bahkan tidak merasa dirinya adalah salah. Kenapa? Karena walaupun ponisnya itu seumur hidup, masih ada harapan untuk keluar. Kalimatnya, masih ada harapan untuk keluar. Tetapi orang yang di dalam neraka, jangankan kita mengharap untuk keluar, jangankan kita berpikir untuk keluar, yang ada penyesalan, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kita umat manusia yang hidup di alam dunia ini, sekarang yang sudah remaja akan dewasa, dewasa akan tua. Apalagi sekarang ini kita yang umurnya sudah 50, 60, apalagi yang sudah 70 tahun. Ingat, kematian sudah ada di hadapan kita. Dan kita semua akan menuju kehidupan yang abadi, yakni kehidupan alam akhirat. Bersiap-siaplah diri kita di saat kita menuju alam yang akhir, alam akhirat. Apakah kita surga atau pula neraka? Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.